Kalah BERMATABAT lebih terhormat daripada menang curang. Saudaraku, dunia adalah permainan dan lahun tempat bersenang-senang. Di dalam permainan tentu ada yang kalah dan ada pula yang menang. Menang dan kalah adalah suatu keniscayaan. Namun masalahnya pada bagaimana memperoleh dan menyikapi keduanya. Menang bermartabat dan kalah terhormat atau menang tercela kalah terhina. Ibarat sepak bola. Kita pernah mendengar sebuah tim yang menang dengan gol kontroversial. Kemenangan tersebut diperbincangkan dan diperdebatkan. Tidak sepenuhnya orang bisa menerima kemenangan kita karena di dalamnya ada kecurangan, keculasan, rekayasa dan keberpihakan. Namun ada pula kesebelasan yang kalah dengan terhormat. Mereka kalah bukan karena menerima keputusan apa adanya. Mereka kalah karena lawan lebih baik dan lebih berkualitas. Kendati demikian, mereka telah mampu memberikan perlawanan yang sangat mengesankan. Demikian pula halnya dengan pemilu 2024. Di antara 3 pasang calon, dipastikan hanya ada satu pasangan calon yang keluar sebagai pemenang. Ini hukum alam. Lagi-lagi apakah kemenangan itu merupakan kemenangan yang bermartabat atau kemenangan yang menimbulkan mudarat, karena dilakukan dengan kecurangan dan keculasan. Demikian juga pasangan yang tidak terpilih. Apakah mereka menjadi pasangan calon yang malah terhormat ketika kalah atau malah semakin terhina? Saudaraku, di dalam ajaran Islam, ada 3 kata yang secara makna saling melengkapi dalam mewujudkan harga diri seseorang, yakni izah, kemuliaan diri, murwah, menjaga kehormatan diri, dan ifah, menahan diri. Ketiga kata tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Izah juga berarti keagungan, kehormatan dan kekuatan. Jika kita sering mendengar kata izul Islam itu bermakna betapa mulianya Islam bagi kehidupan manusia. Izah harus ada dalam hati setiap orang, yang didapat dengan cara mendekat kepada Rabb-Nya. Sementara murwah menurut Syekh Imam Mawardi dalam Adab Ad-Dunya Wad-Din, memiliki pengertian. Murwah adalah menjaga tingkah laku hingga tetap berada pada keadaan yang paling utama, supaya tidak melahirkan keburukan secara sengaja dan tidak berhak mendapat cacian. Lebih lengkap, menurut Mausu'ah Fiqh Al-Qulub, murwah adalah mengerjakan segenap akhlak baik dan menjauhi segenap akhlak buruk, menerapkan semua hal yang akan menghiasi dan memperindah kepribadian, serta meninggalkan semua yang akan mengotori dan menodainya. Sedangkan, ifah menurut Ibnu Maskawai di dalam kitabnya Tahzibul Akhlak, suatu kemampuan yang dimiliki manusia untuk menahan dorongan hawa nafsunya. Ifah merupakan keutamaan yang dimiliki manusia ketika ia mampu mengendalikan syahwat dengan akal sehatnya. Dari sifat ifah inilah lahir akhlak-akhlak mulia seperti sabar, qanaah, adil, jujur, dermawan, santun, dan perilaku terpuji lainnya. Sifat ifah ini pula lah yang membuat manusia menjadi mulia izah. Sekiranya manusia sudah tidak lagi memiliki sifat ini, maka ia tidak ubahnya dia seperti binatang. Karena, ketika seseorang mampu memfungsikan ifahnya, berarti akal sehatnya bekerja dengan baik. Dengan demikian, orang yang memiliki harga diri adalah orang yang mampu menampilkan kemuliaan dirinya izah, menjaga kehormatannya, murwah, dan menahan diri ifah, dari dorongan hawa nafsu, perbuatan maksiat, perilaku yang buruk dan segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Saudaraku, kehidupan dunia menjadi permainan karena jika kekalahan tidak diterima dengan lapang dada, akan melahirkan rasa benci, kedengkian yang tiada henti dan iri hati yang tak berkesudahan hingga dapat merusak persatuan dan kesatuan. Padahal tidak ada kekalahan yang abadi seperti halnya tidak ada kemenangan yang abadi selagi kita di dunia. Itulah dunia yang disebut Al-Quran sebagai laibun walahun. Saudaraku, tugas kita adalah bagaimana mengawal pemilu 2024 yang menghabiskan biaya hingga ratusan triliun itu agar tidak sia-sia. Jadilah pemenang yang bermartabat. Andai pun kalah, terimalah kekalahan itu secara terhormat. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menampilkan kemuliaan diri izah, menjaga kehormatan, murwah, dan menahan diri ifah, dari dorongan hawa nafsu untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam.